Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Bang Saur Siagian, kami ingin tahu Bang, karena JPU ini menganggap kuasa hukum dari Sambo tidak paham ketentuan undang-undang, bahkan tidak mengetahui mengenai uraian dakwaan. Menurut Anda seperti apa mengenai keinginan penolakan eksepsi ini? Saya juga mengatakan eksepsi kawan-kawan ini adalah eksepsi yang rasanya pledoi dalam beberapa media yang saya katakan. Namun saya kira itu sah-sah saja dilakukan oleh penasihat hukum. Cuman kan kelihatannya jaksa penuntut umum mereka disiplin fokus soal formilnya. Misalnya kan jelas salah satu kan eksepsi yang menjadi concern itu kan soal tempusnya, di mana nanti soal pengadilan berwenang apa tidak. Nah, saya melihat kawan-kawan kuasa hukum daripada Putri Chandra, kemudian Ferdy Sambo, mengaitkan kelihatannya upaya pelecehan seksual yang menurut mereka itu ada di Magelang. Nah, tentu kan nanti hakim di sidang berikutnya tentu akan memutuskan apakah eksepsi daripada kuasa hukum yang memang mereka disampaikan apa tidak. Tetapi sejauh ini menurut saya kira pasti hakim akan menolak. Nah, ini mungkin kalau yang saya tangkap adalah karena memang terungkapnya kasus pembunuhan saudara Yosua ini kan partisipasi daripada publik, termasuk tampak melaporkan saudara Ferdy Sambo, pers, kemudian melihat kayaknya membuat opini. Nah, salah satu risikonya adalah mereka masuk ke materi perkara, sehingga jaksa penuntut umum mungkin ini sudah disadari oleh kuasa hukum, kemudian seperti mendikte kawan-kawan kuasa hukum seperti tidak paham. Namun itu juga pasti mereka sudah siap risiko tersebut, karena paling tidak mereka membentuk narasi setidaknya tidak akan terjerat konstruksi dakwaan itu pasal 340. Namun kan jelas sekali di mana perencanaannya, jam berapa perencanaannya, waktu ke waktu, kemudian menit ke menit, kemudian dan terakhir bagaimana peranan Ferdy Sambo, kemudian pastikan bahwa saudara Yosua masih kesakitan, kemudian ditembak. Nah, inilah dakwaan. Nah, tentu kan akan bertarung nanti kawan-kawan penasihat hukum. Apakah dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang sebelumnya mereka bisa buktikan. Begitu juga saya kira tim kuasa hukum akan berusaha dari perspektif mereka soal uraian yang menurut mereka tidak jelas. Gitu, Andro. Oke, Bang, kalau dengan klaim dari kuasa hukum uraian jaksa dianggap tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, tapi jaksa juga menyatakan kepada hakim agar menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum. Akan seperti apa peluangnya kasus ini bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya setelah putusan sela nanti? Ya, kan prosesnya kan seperti itu. Kalau tidak salah saya kan ikuti tadi, kalau tidak salah hari Rabu, kemudian hakim akan memutuskan akan apakah eksepsi daripada kuasa hukum daripada terdakwa Putri Chandra, termasuk juga Ferdy Sambo, diterima apa tidak, ya nanti saya kira hakim yang memutuskan. Dan beberapa kan mereka tidak melakukan eksepsi, artinya karena memang dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu jelas. Terlihat tidak, ya mana yang paling kuat nih di antara jaksa penuntut umum dan juga dengan kuasa hukum ketika memberikan eksepsi, meskipun ada memberikan masukan satu sama lain begitu. Setidaknya JPU memberikan masukan kepada hakim. Abang lihatnya seperti apa? Karena ini kan, saya bayangkan ini kan satu kasus yang sangat serius, Tisa. Ini kan jaksa-jaksa yang mereka turunkan ini adalah jaksa-jaksa yang terbaik, pasti tidak akan ada mungkin celah yang bisa lepas, apalagi menyangkut soal aturan formil, kemudian namanya siapa, tanggal lahir, kemudian dan lain-lain. Sejauh ini kan mereka bisa membuktikan. Nah, saya yakin juga kawan-kawan kuasa hukum daripada Putri Chandra, Ferdy Sambo,
kalau mereka mengelaborasi soal dugaan pelecehan seksual, kalau saya lihat kan seperti sekalipun motif tidak akan pernah kemudian menghilangkan bahwa Yosua sudah terbunuh, setidaknya strategi 340 barangkali tidak bisa terbukti. Itu yang yang mereka akan lakukan. Cuman kan begini, saya harus memberikan keterangan sedikit karena kawan-kawan mengelaborasi soal pelecehan seksual, tetapi dakwaan jaksa ini soal diskursus, ternyata pemeriksaan di alat vital daripada Yosua tidak ada sperma. Kemudian juga di lubang dubur beliau juga ternyata tidak ada katakanlah kerusakan lubang dubur. Nah, ini yang dari awal saya mengatakan mengapa saya percaya bahwa pelecehan seksual itu saya kira dasar itu mereka akan elaborasi mengapa Yosua ini bisa dibunuh. Saya sendiri dalam satu tindak pidana, Mbak Tisa dan Andro, sekalipun ini mungkin adalah motif versinya Ferdy Sambo menghabisi atau mencabut nyawanya Yosua, nah itu yang kita bilang, mereka yang tahu sebenarnya apa motif sesungguhnya. Saya sendiri sebagai yang memberi pendapat, saya kira belum tentu itu. Cuman ini yang kawan-kawan saya lihat di dalam eksepsinya yang kawan-kawan elaborasi. Nah, ini kan ditonton oleh publik. Saya kira siapapun berhak untuk memberikan pendapat soal strategi dua pihak ini, jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Baik Bang Saur. Bang Rasamala, kami ingin tahu komentar Anda karena dalam nota keberatan kebanyakan uraiannya berbeda dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Ya, poinnya sih gini, kami kan sudah sampaikan di eksepsi dakwaan obscure libel. Kalau obscure libel berarti dakwaan kurang jelas, kurang lengkap. Apa yang kurang lengkap? Yang kurang lengkap menurut kami adalah fakta-fakta rangkaian peristiwa dari mulai awal sampai dengan timbulnya akibat, karena kita bicara soal ajaran kausalitas dalam pembunuhan ini. Nah, dari rangkaian awal sampai dengan timbulnya akibat itu tidak clear, tidak jelas. Misalnya peristiwa tanggal 4, tanggal 7 yang justru menjadi alasan atau menjadi motif, katakanlah begitu, yang memprovokasi terjadinya pelaporan di tanggal 8. Yang tidak jelas boleh Bang, contoh konkretnya langsung disebutkan Bang? Ya, misalnya disampaikan, kan tadi saya sampaikan, di dalam dakwaan kan baru cerita tiba-tiba tanggal 7 ada keributan antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf. Keributannya kenapa? Tidak dijelaskan. Ada apa keributannya? Gitu. Padahal keributan itu muncul karena tanggal 7 itu diduga ada kekerasan seksual yang terjadi di tanggal 7 itu. Tetapi itu di-skip oleh jaksa misalnya. Padahal itu kan peristiwa yang penting untuk menunjukkan laporan apa sih yang disampaikan Putri pada tanggal 8 ketika tiba di Jakarta di Saguling dan menyampaikannya kepada Pak Sambo begitu. Nah, itu dilewati. Kemudian juga ada inkonsistensi dalam dakwaan. Dalam dakwaan misalnya seolah-olah digambarkan konstruksi perencanaan, karena perencanaan ini kan sifatnya kesengajaan dengan sebelumnya ada rencana, ya kan? Nah, itu seolah-olah sudah timbul ketika peristiwa di Magelang. Jadi sejak Magelang itu sudah direncanakan. Tetapi pada bagian yang lain dalam dakwaan menyebutkan bahwa ketika tanggal 8 Putri melaporkan kepada Sambo, dan Sambo dengan begitu emosionalnya, tetapi kemudian dengan kecerdasannya menenangkan diri, dan selanjutnya menyusun rencana untuk menghabisi dan seterusnya, menghilangkan nyawa dan seterusnya. Artinya perencanaan baru timbul ketika ada laporan dari Putri di tanggal 8 yang disampaikan di Jakarta. Jadi mana yang betul? Perencanaan yang ada di Magelang atau perencanaan yang ada di Saguling pada tanggal 8? Itu kan juga inkonsisten. Begitu. Termasuk juga kalau kita cermat membaca dakwaan tersebut, misalnya kita melihat bahwa apa sih sebenarnya yang menimbulkan akibat kematian oleh korban, dalam hal ini almarhum Yosua. Apakah penembakan yang dilakukan di dada atau penembakan yang ada di kepala? Karena di dalam dakwaan itu dijelaskan penembakan dalam kesimpulan forensik itu disebutkan bahwa penembakan dakwaan itu disebutkan bahwa penembakan yang dilakukan akibat kematian akibat senjata api yang dilakukan pada dada Joshua, tetapi juga disebutkan juga di belakangan ada di kepala. Jadi mana sebenarnya yang menyebabkan kematian? Karena kalau itu berbeda,
faktanya berbeda, ini kan akan mempengaruhi penilaian soal kapan sebenarnya terjadi kematian tersebut. Baik. Ini kita bicara soal ini ya, soal pembuktian di dalam ilmu hukum, dalam peradilan pidana ya. Karena memang kan kita tidak bisa berangkat dengan asumsi dalam konteks peradilan pidana, semua pasal 183 KUHP, hakim tidak mungkin menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan keyakinannya, berdasarkan bukti yang cukup bahwa ia yakin betul ada pidana tersebut, ada peristiwa pidana, ada korbannya, siapa pelakunya, itu memang harus betul-betul ditunjukkan lewat bukti-bukti konkret, beyond the reasonable doubt, kan begitu. Tidak boleh ada keraguan sama sekali begitu untuk memutuskan seorang dapat dipidana atau tidak dipidana. Nah, itu yang tidak tergambar jelas di dalam dakwaan, sehingga di dalam eksepsi kami sampaikan. Tetapi hari ini tanggapan jaksa, misalnya jaksa tidak menanggapi karena khawatir masuk ke dalam pokok perkara. Padahal ketika kami bilang obscure libel, dakwaannya kabur, tidak jelas karena faktanya tidak lengkap, tentu kami harus sampaikan. Jadi yang lengkap seperti apa harus kami ceritakan rangkaian peristiwanya. Tetapi kemudian dalam tanggapan itu tidak ada tanggapan lebih jauh ya, karena jaksa berpikir bahwa itu sudah memasuki pokok perkara. Tapi buat kami itu tentu saja kewenangan jaksa menyampaikan tanggapannya atas eksepsi, dan ke depan tentu persidangan selanjutnya kita serahkan pada hakim untuk menjatuhkan putusan. Baik, terima kasih Bang Rasa Malari Tonang, dan terima kasih juga Bang Saur sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.